warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Nur Hamidah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Definisi manajemen keuangan menurut Bambang Rianto adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Sedangkan definisi manajemen keuangan menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Pengertian manajemen keuangan menurut Lippmann, yaitu manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Yang kedua, pengertian manajemen keuangan menurut Erlina S.E., yaitu manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi tersebut bisa meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana cara menggunakan dana tersebut. Yang ketiga, pengertian manajemen keuangan menurut Debdiknas. Manajemen keuangan merupakan tindakan perusahaan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan. Yang keempat, pengertian manajemen keuangan menurut Prawironegoro, yaitu manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Manajemen keuangan sendiri merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen. Banyak yang mengartikan bahwa manajemen keuangan hanya merupakan kegiatan catat-mencatat laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja. Akan tetapi faktanya bisa lebih dari itu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Tidak hanya cara mendapatkan dana saja, namun juga bagaimana cara menggunakan dan mengolah dana tersebut. Tujuan dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen harus bisa menekan perputaran uang yang bisa menghindarkan dari aktivitas yang tidak diinginkan. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan para pemilik perusahaan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Tujuan lain dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memaksimalkan keuangan dengan keputusan yang tepat. Yang kedua, menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal. Yang keempat, pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisiensi terus terjaga. Yang kelima, memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada pemegang saham
dan laba ditahan bisa terus optimal. Yang keenam, efisiensi agar distribusi keuangan tepat dalam semua aspek di dalam perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Planning atau perencanaan keuangan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisiensi dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Konsep dari manajemen keuangan sendiri, yaitu manajemen keuangan memiliki 3 konsep atau kegiatan utama, yaitu 1. Perolehan dana, yaitu merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana baik yang berasal dari internal perusahaan maupun bersumber dari eksternal perusahaan. Yang kedua, penggunaan dana, yaitu suatu aktivitas menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Aktivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Dana tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien. Prinsip manajemen keuangan. Mengingat luasnya cakupan manajemen keuangan, ada beberapa prinsip manajemen keuangan, antara lain 1. Prinsip konsistensi, yaitu kebijakan dalam mengelola keuangan perusahaan atau organisasi hendaknya dilakukan dengan konsisten atau tidak berubah-ubah. Jika terpaksa dilakukan perubahan, maka harus disertai alasan yang jelas supaya tidak membingungkan. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, yaitu merupakan kewajiban hukum dan moral dalam memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Masing-masing individu maupun perusahaan harus dapat menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu keterbukaan pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi di masa depan. Yang keempat, prinsip kelangsungan hidup. Salah satu upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi adalah dengan menyesuaikan antara biaya operasional dengan dana yang telah tersedia. Yang kelima, prinsip integritas, yaitu setiap orang atau individu wajib memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan, terbukti dengan laporan keuangan yang tersaji secara lengkap dan akurat. Yang keenam, prinsip pengelolaan,
yaitu manajemen keuangan harus dapat mengelola dana yang ada dengan baik dan benar sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan. Yang ketujuh, prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Baiklah, demikian sedikit pembahasan saya mengenai manajemen keuangan. Apabila di dalam pembahasan saya ini masih ada yang kurang jelas dan apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.